pagi, Bu Guru dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perubahan sosial di Bali dan faktor pendorong dan pengertian perubahan sosial. Sebelum kami mempresentasikan perubahan sosial di Bali, kami akan memperkenalkan diri dari masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ikut Wiraprananta dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Nimadea Prianistianingsih, kelas 12 IPS 1, absen 27. Nama saya Nikadek Mira Prabaswari dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sinta Dewi dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 21. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah akibat dari keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya dan juga dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau perubahan tatanan atau struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Menurut Selo Sumarjan, pengertian perubahan sosial adalah perubahan di lembaga-lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tertentu. Faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi karena dipicu oleh faktor-faktor tertentu. Faktor itu bisa dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pemicu perubahan sosial antara lain yang pertama ada bertambahnya dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik sosial. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di suatu negara. Faktor eksternal perubahan sosial. Yang pertama, ada perubahan lingkungan alam fisik. Yang kedua, ada peperangan. Yang ketiga, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Beberapa perubahan sosial di Bali. 1. Perubahan agama di kalangan orang Bali sendiri banyak mengkhawatirkan kemungkinan perubahan status Bali sebagai pulau seribu pura. Sebentar lagi hanyalah tinggal kenangan. Ada dua perubahan dalam hal agama yang dianut oleh orang Bali. Yang menonjol belakangan ini yaitu pertama, munculnya perbedaan sekte-sekte di antara penganut Hindu sendiri yang kian tajam belakangan ini hanya nyaris ada perbedaan sekte-sekte. Yang kedua, adanya konversi orang Bali yang semula menganut agama Hindu ke non-Hindu yang juga masih terjadi di Bali. Konversi yang paling menonjol adalah dari Hindu pindah ke agama Katolik dan Kristen. Konversi dari agama Hindu ke Islam belakangan ini juga kian meningkat, terutama melalui proses pernikahan. Dahulu, bagi mereka yang ada di luar Bali, setiap orang yang menggunakan nama I Putu, I Gusti, Anak Agung, atau Ida Bagus, dan lainnya, sudah pasti menganut agama Hindu. Saat ini, belum tentu bagi yang sekarang sudah sangat kompleks. Dua, aktivitas dan etos kerja. Dalam era di mana sebagian besar masyarakat berstatus petani, etos kerja masyarakat Bali mungkin terlihat lamban dan cenderung santai. Banyaknya waktu luang inilah yang membuat masyarakat Bali di era itu selalu punya waktu untuk aktivitas-aktivitas berkesenian dan melestarikan budaya. Sehingga, bagi orang di luar Bali, etos kerja masyarakat Bali pada saat itu dianggap santai. Etos kerja masyarakat Bali saat ini sudah berubah drastis menjadi super sibuk. Time is money, kata mereka. Yang ketiga, perubahan nama. Mungkin bisa diperdebatkan, tapi ini fakta bahwa perubahan penggunaan nama di kalangan masyarakat Bali dewasa ini tergolong drastis. Generasi yang lahir sebelum tahun 70-an masih banyak yang menggunakan nama yang menurut masyarakat di luar Bali. Di era 70-80, penamaan anak sudah mulai bergeser ke nasional seperti nama artis atau tokoh publik sekarang. Ada dua tren yang paling menonjol, yaitu nama yang mengarah ke baratan atau international name, dan nama yang ke India-Indiaan atau kembali ke Hindu murni yang berpusat di India. Yang mungkin menjadi aneh bagi masyarakat di luar Bali, terutama yang pernah tinggal lama di Bali, yaitu adanya kecenderungan untuk tidak menggunakan
I atau ni di depan nama. Sekarang kebalikannya, nama ayah atau keluarga besar yang biasanya terkenal yang dijadikan nama belakang oleh si anak atau nama suami yang dijadikan nama belakang oleh si istri layaknya family name dalam budaya barat. Ciri khas nama Bali kini nyaris tak berbekas kecuali putu, wayan, made, nengah, nyoman, dan ketut yang masih digunakan. Itu pun tanpa i atau ni di depannya. Menurut pendapat sebagian orang, nama-nama tersebut digunakan agar kelak si anak siap menyongsong era globalisasi. 4. Perubahan bahasa. 10 tahun lalu kita masih sering mendengar percakapan orang-orang yang menggunakan bahasa Bali murni tanpa dicampur dengan bahasa lain. Saat ini sudah ditemukan satu-satunya wilayah di mana bahasa Bali cukup sering digunakan hanya di desa-desa. Itu pun sudah bercampur-campur. Sejak siaran sinetron TV nasional mulai merambat hingga pelosok-pelosok, sebagian besar masyarakat Bali sudah lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Beruntung sampai saat ini, sekolah masih mengajarkan bahasa Bali, meskipun dalam porsi waktu yang sangat minimal. Di samping masalah efektivitas atau bahasa Bali dikatakan ribet, dan banyak juga yang beralasan bahwa menggunakan bahasa Indonesia bisa meminimalkan kesalahan dalam menggunakan bahasa Sor, Madia, dan Singgih. Yang kelima, perubahan etika. Etika pun mengalami perubahan yang cukup drastis baik dari ucapan maupun perilaku. Figur seorang guru rupake, pengajian, dan guru wisesa dahulu adalah sosok yang sangat dihormati di Bali. Saat ini sudah nyaris tanpa batas. Guru rupake atau ayah dan ibu hanya terhormat bila mampu memberikan fasilitas yang diinginkan oleh anak. Guru pengajian atau guru sekolah hanya disegani di lingkungan sekolah, di luar sekolah sudah tidak dikenali. Guru wisesa atau pemerintahan hanya dihormati saat masih menjabat. Saat sudah tidak menjabat, maka pejabat tersebut sudah tidak dihormati lagi. Tentu etika ini bukan salah generasi muda semata. Bagaimanapun juga, mereka banyak mencontoh perilaku sang guru. Perubahan sosial yang ada di Bali yang keenam adalah perubahan makanan dan minuman. Selera makan orang Bali juga sudah banyak mengalami perubahan. Makanan khas Bali biasanya pedas, banyak merica dan rempah. Sekarang sudah tidak ada bedanya dengan masakan Jawa atau Padang, cenderung manis ataupun sedang. Itu pun belum cukup. Bagi masyarakat Bali saat ini, dagang bakso dan soto selalu lebih ramai dibandingkan dagang nasi lawar atau siobak buleleng. Ini jelas representasi dari pergeseran selera makan. Yang namanya berem atau arak sudah langka. Selera minuman orang Bali saat ini adalah bir atau wine. Dahulu orang Bali tak kenal yang namanya kebab Turki atau sashimi. Sekarang gerai makanan cepat saji seperti ini telah menjamur, selalu dipadati oleh masyarakat Bali. Yang ketujuh, ada perubahan mata pencaharian. Sebelum era 70-an, mata pencaharian masyarakat Bali lebih banyak sebagai petani dan sebagian kecilnya adalah pedagang. Di era 80-an, mata pencaharian mulai bergeser ke pegawai pariwisata, yaitu pegawai hotel, travel, guide, sopir travel, dan sebagainya, dan juga ada pengrajin. Belakangan ini, berbagai macam profesi dijalani oleh masyarakat Bali, mulai dari pedagang HP hingga menjadi pedagang narkoba, mulai dari pengusaha hotel menjadi pengusaha kafe remang-remang, mulai dari calo tanah menjadi calo perkara, mulai dari moderator talk show sampai key speaker, seminar, mulai dari tukang parkir sampai tukang tagih atau debt collector. Yang ke-8 adalah perubahan busana. Dahulu yang namanya kamen adalah pakaian sehari-hari. Saat ini kamen hanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti persembahyangan atau upacara dan upacara adat. Selebihnya pria dan wanita Bali sudah seperti layaknya pria dan wanita modern memakai celana panjang atau pendek. Dahulu, pakaian adat Bali menggunakan pekem tertentu. Setiap detail pakaian mengandung makna simbolis. Sekarang pakaian pengantin pria Bali misalnya sudah sulit dibedakan dengan pakaian adat Sumatera yang menggunakan baju bodo atau boleronya Aziz Gagap di acara OVJ. Sudah jauh dari pekem aslinya. Perubahan ini tentu tak lepas dari proses industrialisasi secara umum, di mana makin cepat perubahan, makin pendek siklus, makin tinggi permintaan, makin banyak yang bisa diproduksi,
makin banyak yang mengalir ke dalam rekening. Yang kesembilan, ada perubahan orientasi dan pola pikir. Orang Bali dahulu yang dikagumi oleh orang Barat menempatkan norma di atas segalanya. Apa-apa menggunakan ukuran normatif, mereka memegang prinsip le atau malu, bahkan untuk mengambil sesuatu yang menjadi haknya sekalipun. Itu sebabnya orang asing senang dan percaya sepenuhnya dengan orang Bali. Bukan karena orang asingnya pelit atau memanfaatkan sifat pemalu orang Bali zaman dahulu, melainkan karena sangat menghargai pola pikir orientasi orang Bali yang jauh dari ketamakan. Ada pergeseran pola pikir dan orientasi yang sangat drastis di Bali. Yang namanya saling asah asih dan asuh saat ini hanya bisa ditemukan di lontar-lontar atau acara dharma wacana atau khotbah. Sulit kita temukan dalam pelaksanaan sehari-hari. Entah disadari atau tidak, kekaguman dan kepercayaan orang asing terhadap kesederhanaan pola pikir dan orientasi orang Bali saat ini sudah jauh merosot dibandingkan dahulu. Dahulu, banyak orang asing yang mengadopsi orang Bali untuk dijadikan anak atau saudara, bahkan sampai mewariskan harta bendanya. Sekarang, jarang atau mungkin memang sudah tidak pernah ada lagi. Adapun dampak dari perubahan sosial. Satu, dampak positif dari perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial yang dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Pesatnya perkembangan teknologi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pesatnya perkembangan cara berpakaian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dampak positif lainnya yaitu satu, munculnya norma dan nilai baru. Yang kedua, adanya struktur dan hubungan sosial. Yang ketiga, terwujudnya kesetaraan gender. Yang keempat, terjadinya diferensiasi struktural. Yang kelima, munculnya budaya ilmuwan. Yang keenam, tingginya partisipasi politik. Yang ketujuh, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi. Yang kedelapan, terbukanya mobilitas sosial. Dan yang kesembilan, kebebasan dalam memeluk agama. Yang kedua, dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak negatif yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah melemahnya nilai dan norma akibat adanya perubahan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima perubahan dan ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan akibat perubahan, serta pergeseran budaya yang sebelumnya mengalami perubahan. Dampak negatif lainnya yaitu satu, adanya disorientasi nilai dan norma. Yang kedua, perubahan pola dan perilaku. Yang ketiga, meningkatnya budaya konsumtif. Yang keempat, berkembangnya sikap individualisme. Yang kelima, berkembangnya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Yang keenam, terdapat kesenjangan sosial. Adapun kesimpulan dari perubahan-perubahan sosial tersebut. Yang pertama, gejala perubahan sosial dalam hal ini adalah globalisasi budaya masyarakat Indonesia cenderung ke arah negatif. Yang ini dapat dilihat dari timbulnya berbagai macam problema sosial yang akhir-akhir ini sudah terjadi di lingkungan kita, termasuk salah satunya adalah konsumerisme. Yang kedua, bangsa Indonesia harus beranjak dari posisi konsumen menjadi produsen. Diperlukan strategi untuk mengkaji kembali secara dinamis nilai-nilai budaya bangsa yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Patut pula dicontoh bahwa terdapat kendala-kendala yang membutuhkan kecermatan yang mendalam dalam pewarisan nilai itu. Yang ketiga, perkembangan budaya konsumerisme menggantungkan pada para pemilik modal dan memanfaatkan masyarakat yang menjadi objeknya. Peran kita sebagai generasi muda seharusnya mempunyai pikiran yang kritis untuk menyadari adanya hal ini dan menentang budaya tersebut karena hanya merugikan bagi kita. Serta jangan sampai kita menjadi orang yang mendukung dan mengembangkan hal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.